A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita doa dulu agar pembelajarannya bisa bermanfaat dan merasuk ke dalam pemikiran kita. Untuk salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air bebas pusaka abadi jaya. Indonesia sejahtera tetap dipuja-puja bangsa. Puja-puja bangsa di sana kita lindung di hariku sampai akhir menuju. Sampai akhir menuju. Tanah
Baik, terima kasih atas partisipasinya menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari persamaan linier satu variabel. Apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Yang pertama itu siswa diharapkan mampu memahami konsep persamaan linier satu variabel, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan persamaan tersebut. Lalu yang kedua, dengan mengamati penjelasan dari guru dan presentasi dari PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, siswa dapat menjelaskan konsep persamaan linier satu variabel secara tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi elemen-elemen persamaan linier satu variabel, termasuk koefisien dan konstanta. Lalu yang keempat, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel melalui latihan dan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, siswa mampu mengubah masalah konseptual ke dalam bentuk persamaan linier satu variabel dan menyelesaikannya. Untuk selanjutnya kita bahas yaitu konsep persamaan linier satu variabel ya. Nah, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini yang pertama adalah apa sih persamaan linier satu variabel? Apa ada yang tahu? Belum, Bu. Jadi persamaan. Jadi kita yang pertama tuh kompeten dasarnya dulu tadi kan. Ada menjelaskan persamaannya satu variabel dan penjelasannya. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan aljabar satu variabel, linier satu variabel. Terus ada indikatornya, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Berkaitan dengan persamaan satu variabel, lalu siswa mampu menyelesaikan yang berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan persamaan satu variabel. Lalu apa tujuan pembelajarannya? Tadi di awal sudah dijelaskan. Nah, pengertian persamaan linier satu variabel itu apa sih, Bu? Kan pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi persamaan satu variabel atau PLSV sering disimbolkan dengan tanda sama dengan. Sesuai namanya, PLSV mengandung satu variabel. Pada dasarnya, persamaan linier satu variabel merupakan satu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel. Nah, ini tanda sama dengan yang dimaksud. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Contoh, 7 sama dengan 7. 3 tambah 7 sama dengan 5 tambah 7. 10 dikurang 8 dikurang 6 dikurang 4. Lalu, apa kalimat terbuka? Ini ada contoh benar dan salahnya. Yang benar, jika X sama dengan 4, maka kalimat tersebut bernilai benar karena 4 tambah 7 sama dengan 7. Untuk kalimat salahnya, X ditambah 3 sama dengan 7. Namun, jika X sama dengan 3, maka kalimat tersebut bernilai salah karena 3 tambah 3 sama dengan 6, bukan 7.
Lalu ada koefisien variabel. Koefisien AX plus B sama dengan 0. A disebut sebagai koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel. Contohnya ada 2x, 4 koefisiennya adalah 2. X plus 2 sama dengan 7, koefisiennya adalah 1. 3B 9, koefisiennya adalah 3. Untuk variabel AX plus B sama dengan 0. X disebut sebagai variabel dan variabel peubah adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan lain-lainnya. Contohnya ada 2x, 4 variabelnya adalah x. M plus 2 sama dengan 7 variabelnya adalah M. 8K, 16 variabelnya adalah K. Konstanta. Apa konstanta itu? Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap konstan untuk variabel berapapun. Nah, di sini ada pertanyaan. 3B min 2 sama dengan 10. Koefisiennya adalah, apa ada yang bisa menjawab? Tiga, Bu. Ya, kita lihat lagi ya yang tadi materinya. Yang ditanyakan itu koefisiennya. Koefisien itu adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan. Berarti tadi itu bilangan yang di depannya adalah 3. Nah, untuk soal selanjutnya 3B min 2 sama dengan 10. Variabelnya adalah, kita lihat lagi, variabel itu peubah adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan lain-lain. Berarti soal tersebut itu untuk variabelnya adalah, pada yang bisa menjawab? Yang Bu. Ya, karena tadi sudah dijelaskan variabel itu mewakili lambang huruf kecil A, B, C, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, 3B min 2 sama dengan 10. Konstantanya adalah, kita kembali lagi, lihat lagi. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabelnya sehingga nilainya tetap konstan untuk variabel berapapun. Untuk konstantanya adalah, apa ada yang bisa menjawab? Yang dua, Bu. Oke, ya, benar ya. Konstantanya tuh yang 2. Untuk yang selanjutnya, 3B min 2 sama dengan 10. Untuk nilai B adalah, 4, Bu.
Oke. Kenapa kok bisa 4? Bisa dijelaskan? Kalau menurut saya itu 3 dikali 4 gitu Bu. Jadi B-nya diganti 4 dan hasilnya 12. Nanti dikurangi 2 hasilnya ada 10. Oke, terima kasih ya, Mbak. Nah, ini ada soal. Misalkan kita memiliki himpunan B dengan 2N plus 1 anggota, di mana B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tentukan nilai N yang memenuhi anggota himpunan B. Apa ada yang bisa menjawab? Masih dicoba Bu. Iya, dikerjakan dulu ya. Nilai N-nya 5 Bu. Kenapa kok bisa nilai N-nya itu 5? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Jadi untuk menentukan nilai N-nya, kita perlu menghitung jumlah anggota dalam himpunan. Nah, jumlah anggota dalam himpunan itu B. Nah, jumlah yang B itu kan sudah ada 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya itu. Nah, jadi dari semua himpunan B itu ada 11. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan kalau 2N plus 1. Nah, 2N plus 1 itu sama dengan 11. Nah, untuk mencari N, jadi kita menyelesaikan persamaan yang 2N plus 1 sama dengan 11 itu. Nah, jadi kan eh, dikurangi kedua sisi persamaan. Jadi kan 2N plus 2N sama dengan 10. Nah, yang 10-nya itu dibagi 2. Hasilnya ada 5, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi ya hasilnya itu 5 karena 2 dikali
2 dikali N berapa yang menghasilkan 11. Jadi 2 dikali 5, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya, nah ini ada soal cerita. Usman memiliki uang sebesar 3.800.000, lebih banyak dari uang Adi. Jika jumlah uang mereka 10.200.000, maka banyak uang Usman adalah. Apa ada yang bisa membantu menjawab soal cerita tersebut? Masih dicoba, Bu. Sebentar ya, Bu. Masih dicoba. Iya, Mbak, tidak apa-apa. Saya tunggu sampai Anda bisa menjawab. Kalau dari jawaban saya itu hanya uang Usmannya 7.000, Bu. Kok bisa 7.000? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Jadi kita misalkan kalau jumlah uang Usman itu U, kalau jumlah uang Adi itu A. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau Usman memiliki 3.800, lebih banyak dari Adi. Jadi, lalu jumlah uang mereka itu kan ada 10.200. Nah, untuk mencari jawabannya, kita menyelesaikan dengan sistem persamaan dengan substitusi. Nah, jadi yang A itu uang Adi ditambah uang Usman yaitu 3.800 ditambah A lagi sama dengannya 10.200. Nah, lalu kita jadikan satu, yakni ada 2A plus 3.800 sama dengan 10.200. Nah, lalu kita kurangi yang 10.200 itu dengan 3.800. Hasilnya ada 6.400. Nah, 6.400 ini dibagi 2. Hasilnya ada 3.200. Nah, ini hasil dari uang Adi.
Nah, untuk menemukan jumlah uang Usman, jadi kita kembali ke persamaan yang tadi, yaitu uang Usman sama dengan uang Adi ditambah 3.800. Jadi, uang Adi yang 3.200 itu ditambah 3.800, hasilnya ada 7.000. Iya, betul Begitu, ya. Bu. Jadi ini itu soal cerita, salah satu contoh soal cerita persamaan linear satu variabel yang dimana Usman itu memiliki uang 3.800 lebih banyak dari uang Adi. Jika jumlah uang mereka 10.200, maka banyak uang Usman adalah. Jadi yang dijelaskan tadi sama Mbak April itu benar. Jumlahnya banyak uang Usman adalah 7.000. Apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau belum, berarti setelah ini saya akan men-share link untuk Google Form untuk tugas. Ada pilihan ganda dan esai, silakan dikerjakan paling lambat jam 3 sore, jam 15.00 sudah harus terkumpul di grup. Nanti di list yang udah mengumpulkan siapa. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, karena ini sudah siang juga, supaya tugasnya segera dikerjakan, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.